I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Halo, selamat datang di channel nggak berguna dan bikin sesat banyak orang ya lur. Kali ini aku mau membahas tentang derajat pengapian sebuah motor ya lur. Entah itu motor 2 tak ataupun 4 tak, tapi khususnya di channel ini membahas seputar 2 tak. Sebelum memahami ataupun masuk ke derajat pengapian, yang terpenting paling utama itu harus dibaca dulu ya lur, atau diposisikan dahulu motor itu di TDC lur, di 0 derajat. Kemudian dipastikan pulsernya, dibaca pulsernya, pulser ini di berapa derajat. Kemudian yang paling utama itu adalah tonjolan yang ini lur, tonjolan yang sini. Ini aku menyebutnya tonjolan akhir ya. Kalau yang sini tonjolan depan, kan muternya ke sana. Muternya kan ke sana. Jadi ini tonjolan akhir, ini tonjolan depan. Ini untuk menyamakan persepsi dahulu ya lur. Nah, kemudian contoh kasus ini aku membaca dulu di mesin F1 ZR ya lur. Nanti bisa diterapkan di semua jenis motor 2 tak sebenarnya bacaan ini. Tapi sebelumnya harus dipahami dulu lur, sebelum menginjak ke pengapiannya. Yang pertama kita catat dulu, posisikan dulu motor ini di TDC lur. Setelah di TDC, kemudian kita baca pulsernya lur. Pulsernya itu berada di berapa derajat. Ini contoh ada di 20 derajat. Nah, setelah tahu, kemudian kita baca pickup pulsernya yang ini lur. Pickup pulser ini yang paling akhir, ini berada di berapa derajat? Ini berada di 35 derajat. Pengertiannya, pengapian motor ini menyala 15 derajat sebelum TDC. Nah, benar seperti itu kan lur? Kemudian untuk yang tonjolan ini lur, tonjolan yang pertama. Nah, tonjolan yang pertama. Tonjolan pertama ini perlu dibaca apabila kita menggunakan CDI program. CDI program ataupun kita menggunakan CDI selain bawaan motor. Nah, ini perlu dibaca. Kalau masih menggunakan CDI bawaannya motor, ini nggak perlu dibaca, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah yang di sini lur. Karena mau AC mau DC, api menyala itu dari tonjolan yang akhir ini lur, bukan dari yang depan. Kalau dulur-dulur pernah melihat di YouTube, ada yang menjelaskan pengapian AC itu nyala kalau pulser melewati tonjolan depan. Pengapian DC menyala kalau pulser sejajar dengan tonjolan akhir. Itu menurutku kurang pas ya lur. Mau AC mau DC, pengapian itu menyala di tonjolan yang akhir lur. Kalau tonjolan depan ini cuma trigger lur, trigger pengirim sinyal ke CDI. Karena di CDI, entah CDI motor apapun itu pasti sudah dikasih trigger sendiri-sendiri, derajatnya sendiri-sendiri. Makanya jika dulur-dulur mengganti CDI yang lain harus menyesuaikan panjangnya. Kalau enggak mengganti CDI dengan yang lain, masih bawaan standar, ya panjangnya ini enggak perlu dibaca lur. Perlu dibaca jika ingin memajukan atau memundurkan pengapian. Contoh lur ya, aku kan pernah lihat yo, aku kan yo di YouTube tuh lur, maksudnya yo di YouTube kadang yo ndelok-ndelok channel akeh. CDI AC kok mekan nyalanya kok pas pulser di sini. Lah, ini yang jadi pertanyaan lur. Padahal pada posisi di sini, posisi piston itu berada, nah, udah tahu lur, posisi piston itu masih mendem jauh di dalam. Masa iya 95 derajat api menyala? Kalau AC kan enggak. AC tetap menyalanya di sini lur. Bacanya tetap di tonjolan yang akhir. Gitu ya lur. Jadi lur, mau AC, mau DC, yang dibaca tetap pertama itu menyalanya api itu tetap di sini lur. Waktu pulser sejajar dengan pickupnya. Nah, jadi jika ingin memajukan atau memundurkan pengapian, itu tinggal potong yang sini ataupun
ditambahkan yang sini. Jika ingin memundurkan pengapian ya ditambah yang sini berapa derajat. Kalau memajukan pengapian ya dipotong yang sini berapa derajat. Dengan memotong ini, dengan memotong ataupun menambahin sini, misalkan ini dipotong 2 mili atau ditambah 2 mili, ya otomatis harus menyesuaikan dengan yang ini lur. Soalnya ngikuti triggernya CDI. Per CDI itu kan triggernya masing-masing derajatnya. Kalau nggak ngikuti itu nanti bacaannya jadi error lur. Nah dari situ sudah bisa dipahami ya lur. Kemudian kita catat dulu lur ya untuk data awal. Kita sebelum mengotak-ngatik pengapian kita harus punya data lur. Gak bisa di awang-awang, diangen-angen maju sekian mili, maju 2 mili, aduh iso sinting lur, pengapian gak dicatat itu, tenan. Pertama kita catat dulu ya lur. Ini posisi TDC di sini di 0 derajat, posisi top piston. Terus kemudian posisi pulser. Tak siapkan bukunya lur. Data standar TDC 0. Nah, terus degree pulser kita baca lur. Pulser ini berada di 20 derajat. Nah, kita catat dulu. Degree pulser itu 20 derajat data STD. Kemudian degree pickup awal. Derajat pickupnya awal, derajat pickup awal. Kita tinggal geser lur. Derajat pickup awal itu di berapa derajat? Thread. Nah, sini. Ini berada di 35 derajat. Kita catat lur. 5 derajat, 0 derajat. Terus kemudian degree pickup akhir. Nah, degree pickup akhir kita putar. Thread. Ini ada di 95 derajat. Nah, kemudian jangan lupa catat lagi untuk gapnya ya lur. Gap pickup pulser. Jadi gapnya pickup, kita fokuskan dulu lur. Gapnya pickup ini terhadap pulser itu ada berapa mili. Nah itu harus dicatat lur. Ini penting lur. Kasus tadi aku habis sharing dengan Mas Iwan, Omah Tuning, ataupun dengan Mas Ervan yang ada di Mojokerto itu. Gap itu berpengaruh terhadap nyala api lur. Misalnya gapnya itu 1 mili. 1 mili itu untuk menyalakan motor itu ngengkolnya butuh agak keras nendangnya itu. Terus gapnya dibikin misalkan 0,7. Itu ngengkolnya nggak butuh keras lur. Paling ditutuk sendal cetus, paling sudah nyala. Nah, perbedaannya seperti itu ya lur. Jadi itu harus diperhatikan benar-benar lur. Soalnya banyak kasus CDI itu di engkol susah nyala itu kadang dari gapnya. Gap standar itu antara 0,7 sampai 1 mili ataupun 0,7 sampai 0,8. Itu yang standar ya lur. Nah, kalau udah nggak standar, udah aftermarket itu bisa lebih rapat lagi, bisa di 0,5 seperti itu ya lur. Kalau rapat-rapat ya rawan nabrak sini lur. Malah pulsernya hancur. Kemudian ini kita catat ya lur, kita asumsikan gapnya pickup itu 0,8. Nah lanjut ya lur. Setelah didapat data-data ini lur, langkah selanjutnya yang harus dan wajib, tapi kalau nggak punya yo susah juga sih lur. Harus punya sih sebenarnya. Kita harus punya yang namanya timing light. Nah itu untuk mengukur lur. Setelah data standar ini derajat pengapiannya berapa. Kan kita sudah dapat. Ini kan data kasar. Nah untuk data halus, data elektroniknya kita harus menggunakan timing light lur. Jadi nanti kita tahu. Ini contoh misalkan sudah di timing lag. Aku nanti videonya tak tampilkan yang timing lag ya lur, yang aku sudah pernah bikin. Misalkan
setelah ditiming dipakai lampu itu lur, senter itu. Ya bukan senter sih sebenarnya, nanti kedip-kedip itu. Kalau orang awam kan ya nggak tahu, kalau ya sesama mekanik pasti tahu lah. Ya pokoknya kui. Misalkan dari timing light itu dibaca ya lur. Idle itu 15 derajat. Terus kemudian gasnya dinaikkan teng sampai di 5000. Itu kan midnya itu dapat berapa derajat? Misalkan midnya itu 20 derajat. Nah, kemudian gasnya dipolkan lur. Polkan sampai high RPM. Itu berapa derajat? Misalkan di situ tertulis 17 derajat misalkan ya lur ini. Nah, kita baru bisa melakukan perubahan-perubahan ini lur. Contoh nah, setelah kita dapat, terus kita lakukan uji coba lur. Contoh dirasakan di motor. Oh, ternyata bawahnya itu kurang galak. Nah, gimana caranya agar bawahnya itu galak? Nah, dengan untuk mencari bawahnya biar galak, salah satu cara itu dengan motong. Ini dipotong. Nah, dipotong itu dalam artian memajukan derajat pengapian. Kalau motong sini otomatis harus nambah yang sini. Nah, itu lur. Misalkan derajat pengapiannya itu misalkan RPM bawahnya itu kok lemot, naiknya lama, itu bisa motong dari pickup pulsernya. Atau bisa juga geser pulsernya digeser, itu bisa. Atau mapas sepi, itu yang biasa tren di kalangan anak-anak ninja ya lur. Mapas sepinya itu di situ ya lur, untuk memajukan timing pengapiannya. Nah, setelah dilakukan misalkan ini bawahnya lemot ya lur, bawahnya lemot misalkan lo ya, ini tak bikin segini lur, derajat pengapiannya semula itu 15 derajat, terus tak potong segini, misalkan tak potong bentar lur, tak tandai dulu lur. Ini ya lur, asumsi aja ini tak potong 5 mili, asumsi aja ini lur, contoh cuma contoh. Nah, misalkan ini tak potong 5 mili. Kita lihat lur, derajatnya 5 mili ini derajatnya berapa? Di sini di busur 5 mili itu terbacanya 40 derajat. Ya lur, di busur. Nah, itu ya lur. Nah, terbacanya 40 derajat. Wes kira-kira ngono ya. Kira-kira begitu ya lur. 40 derajat. Berarti pengapian ini yang semula ini nyala 15 derajat berada di 35, berarti pengapian ini jadi menyala di 20 derajat lur. Jadi pengapiannya lebih maju karena berada di 40 derajat. Soalnya pickup pulsernya tadi kan berada di 20 derajat. Nah, ini posisi TDC pickup pulser itu berada di 20 derajat. Sekarang dipotong, digeser ke sini. Nah, ini posisi pickup pulser berada di 40 derajat. Jadi 20 ditambah 40 dikurangi 20 maksudnya. Itu jadinya 20 derajat. Jadi pengapian itu lebih maju. Jadinya 20 derajat yang semula 15 derajat. Begitu ya lur. Nah, kelemahan CDI standar ya lur. Kelemahan CDI standar non program ya lur. Tak tunjukkan lur, nanti bisa kalau nggak percaya bisa dicoba menggunakan timing lag lur. Nah, itu nanti bakal ketahuan. Ini ya lur, misalkan data standarnya 15 derajat, sekarang dimajukan jadi 20 derajat, otomatis yang mate ini ngikut lur, ini jadi 25 derajat gini lur ya. Terus otomatis yang high ini otomatis juga ngikut lur, ngikut menambah 5 derajat, 22 derajat. Nah, kurang lebih begini lur, kelemahannya CDI yang nggak bisa diprogram itu begini lur. Bawahnya galak, respon bawah ke atas ke tengah itu galak lur, perpindahannya cepat, naiknya RPM cepat, duet gitu lur. Tapi nanti pas waktu mentok di RPM atas, motor itu pasti bakal nahan. Contohnya seperti itu lur. Apalagi misalkan ini dinaikkan sampai katakanlah 30 derajat misal ya lur, otomatis ini ngikut lur, 15 ke 30 gitu. Ini 20
otomatis ngikut lur. Jadi ini 35 derajat, terus kemudian yang ini jadi sekitar 27 derajat. Kelemahan CDI yang standar non program itu kemungkinan kurvanya nggak jauh seperti ini lur. Apalagi ini untuk pemajuan timing ya lur. Kalau timingnya dimajukan ya. Kalau timingnya dimundurkan, otomatis ini ngikut lur. Nggak bisa disetting. Beda cerita kalau CDI-nya program. CDI program. CDI program itu beda lur. Kalau ini dinaikkan 30 derajat, bawahnya misalnya kurang 30 derajat dinaikkan. Terus tengahnya dibikin bawahnya udah cukup misalkan 15 derajat. Terus tengahnya ini kurang, bisa dinaikkan di 35 derajat. Terus RPM atasnya biar bisa ngelos bisa dibikin katakanlah 15 atau 10 12 derajat. Nah, bisa dibikin begini lur kalau CDI program. Jadi bisa menolong bawah ke tengah, terus tengah ke atas itu masih jalan semua. Itu keunggulan CDI program. Kalau CDI yang analog seperti ini nggak bisa lur, susah tenan. Jadi kelemahannya seperti itu lur. Dari sini bisa dipahami ya lur. Jadi misalkan dulur-dulur ki main papa sepi, upgrade CDI, papa speaker, geser pulser, ya hasilnya ya segitu lur, nggak bisa mengikuti. Hasilnya bakalan stabil ya begitu. Misalkan naik 5 derajat nanti bawah tengah bakalan ngikut naik. Misalkan turun 5 derajat ya derajatnya dari bawah tengah sampai atas ya bakalan ngikut turun. Seperti itu lur, nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, untuk derajat pengapian sampai sini bisa dipahami ya lur. Derajat pengapian maju mundurnya bagaimana, itu di channel-channel teman-teman yang lain sudah banyak yang membahas seperti itu lur. Soalnya sebelum aku bikin konten ini, aku ya sharing-sharing dulu lur. Aku dewe yo soalnya masih bodoh. Jadi ya harus berguru dulu. Seperti itu lur, berguru atau teman-teman kalau masih misalkan cari referensi channel yang bagus. Sebenarnya pinter lur orang ya lur, bisa dicari di Omah Tuning itu lur, tapi videonya masih dikit lur. Ya dibantu subrek lur, biar orangnya itu giat bikin video. Sebenarnya kontennya bagus-bagus. Aku kalau sharing-sharing biasanya juga japri orangnya lur, ataupun ya banyak lur, tapi ya yang tak tahu ya itu soalnya. Nama channelnya Omah Tuning, nanti tak lampirkan lur. Tapi subrekernya sih mengenaskan lur. Ya dibantu subrek lur ngesakne ya. Nah, kemudian kita bahas CDI yang non STD ya lur. Misalkan lo ini. Misalkan Fish Air diganti CDI Mio. Bisa apa enggak? Ya bisa. Pakai CDI apapun bisa. Cuman 2 tak pakai CDI 4 tak. Bawahnya galak lur, tapi atasnya bakalan keteteran lur. Bakal nahan nafasnya. Soalnya kurva 2 tak dan kurva 4 tak itu berbeda. Kurva 2 tak itu butuh bawahnya itu kurvanya rendah terus langsung lonjak tinggi. Habis itu di 8000 rpm ataupun 7000 rpm itu wajib kurvanya turun lur. Nggak boleh kurvanya masih tinggi, itu nggak boleh, atasnya bakal nahan. Jadi begitu lur ya. Kadang ada teman-teman yang lihat balap, bawahnya menang startnya, menang, dia pengapiannya tinggi soalnya, atasnya kalah, tinggal ngising. Ibaratnya begitu ya lur. Yang pengapiannya lebih rendah itu memang bawahnya lemot lur, tapi atasnya dia lebih jalan. Kadang ada yang motor itu atasnya gila pokoknya ya kurang lebih seperti itulah lur. Aku nggak nyebutkan motor siapa ya terus pokoknya yang pecinta 2 tak sudah tahu lah, kurang lebih di situ rahasianya. Kalau teman-teman menaikkan pengapian lewat sepul, lewat pulser, lewat pickupnya ataupun geser-geser sepi, ya wes dapatnya gitu-gitu aja lur, statik. Jadi nggak bisa dibikin otomatis bawahnya kurang, atasnya kurang, nggak bisa dibikin seperti itu lur. Harus tetap ada yang kalah salah satu.
Terus kemudian kita bahas kembali lagi yang CDI non standar ya lur. CDI non standar itu kita harus tahu datanya lur. Data panjang pickupnya dia berapa. Nah itu harus diukur, soalnya ini untuk trigger baca sinyalnya ini ke CDI yang sudah di setting dari pabriknya sono. Panjang pickupnya CDI VSR dengan CDI Shogun itu kan nggak sama. Nah itu yang harus disesuaikan. Kalau panjangnya ini nggak sama, motor itu disetting susah lur. Kadang nggak mau nyala, kadang nggak mau langsam, mau nyala pun kadang nyalanya nggak normal, pincang-pincang gitu stasionernya. Yaitu salah baca di angle-nya ini, panjangnya pickup ini yang di pickup awal. Soalnya ini trigger untuk baca ke CDI. Cuman kalau untuk nyalanya api itu di tonjolan yang sini lur. Tonjolan yang akhir. Ini kan tonjolan awal. Tonjolan awal itu trigger kirim sinyal ke CDI. Cara istilahnya mbokmu ngono lur. Le madang. Nah, iki kowe budal. Nah, iki tonjolan iki kowe mangkat budal iki sing tonjolan yang ini nyeloke manggilnya. Nah, ini eksekusinya. Gitu lho lur. Basa kasar. Gitu lho ya lur, tak ngutut sik lur. Oke lur, lanjut. Jadi setelah kita tahu data-datanya itu, yang penting kita tahu data-datanya itu dulu lur. Kemudian kita tahu data STD-nya dulu. STD-nya nyala di berapa derajat, posisi TDC. Seperti itu harus didata lur. Kalau sudah tahu data-datanya ini, mau ngubah pakai CDI ya apapun, gampang lur, tenan. Yang penting tahu dulu data-datanya ini. Kalau nggak tahu data-datanya ini, nggak diukur dulu yang awal, ya wis susah lur. Main feeling, berat, nggak bakalan ketemu. Jadi ya cuma main, tambal segini nggak enak, potong lagi, ya itu buang-buang waktu lur. Kalau didata pakai busur itu lebih cepat lur, lebih menghemat waktu. Sama-sama bisa, cuma menghemat waktu gitu aja lur. Kita tahu data pastinya berapa kalau pakai CDI non orinya, non bawaan motornya. Kemudian di sini aku mau ada ya, kemarin kan aku posting di postingan yang di YouTube itu ya lur. Aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana ya lur. Ini pertanyaan pertama. Timing cukup dari CDI, pickup, sepi apa gitu? Apa beda dalam performa? Oh, timing cukup dari CDI atau pickup atau sepi, apa bedanya dalam performa? Gitu kan pertanyaannya. Jadi gini ya, timing itu kompleks ya mas. Via CDI ya pickup, tapi yang paling utama itu dari CDI dan support bisa diatur derajatnya. Dalam artian CDI itu bisa dimapping kurvanya mas, bisa disesuaikan kemauan mesin. Jika lewat CDI aja atau pickup aja ataupun sepi aja, hasilnya nggak maksimal. Derajat maju, bawahnya keras, atasnya lemah, dan sebaliknya, seperti yang tak sampaikan di video tadi ya mas. Terus kemudian ada pertanyaan kedua, timing pengapian ditentukan berdasarkan apa? Timing pengapian itu kalau hasil aku sharing ya mas, dengan Mas Iwan Omah Tuning. Itu channel YouTube-nya Omah Tuning mas namanya. Nanti bisa dicari, lihat videonya di sana bisa mas. Timing pengapian ditentukan berdasarkan apa? Timing pengapian itu bisa ditentukan berdasarkan kompresi, terus kemudian berdasarkan ron, kemudian berdasarkan stroke dan turbulennya yang ada di dalam head. Terus dan tambahan mas, ditentukan dari jenis 2 tak ataupun 4 tak atau 4 tak motornya, karena kurvanya 2 tak dan 4 tak itu beda mas. Kurvanya 4 tak itu cenderung tinggi semua mas, dari bawah sampai atas itu cenderung tinggi. Kurvanya 2 tak enggak, rendah, tinggi, terus rendah lagi, seperti itu mas. Terus kemudian dari peruntukan untuk road race atau off road mas. Pada 2 tak itu umumnya road race itu treknya panjang, misalkan herek misalkan ya mas, itu kan butuh trek panjang dan high RPM. Itu butuh derajat pengapian yang lebih rendah mas, ataupun derajat pengapiannya lebih mundur mas. Ya memang bawahnya agak lemot tapi atasnya lebih jalan, seperti itu ya mas.
Sedangkan untuk off-road gue ngetrail itu nggak butuh derajat pengapian yang mundur mas, tapi malah butuh derajat pengapian yang maju di awal, derajat pengapiannya yang lebih tinggi di awal. Tapi dia kan nggak butuh derajat pengapian yang pengapian di RPM rendah kan nggak butuh, soalnya dia kan mainnya cuma di low RPM dan high RPM. Itu mapas sepi ataupun mapas pickup pulsernya ataupun geser pulser dimajukan itu nggak apa-apa mas, soalnya itu memajukan, soalnya kayak off-road itu butuh derajat yang tinggi untuk akselerasinya. Jadi seperti itu mas ya. Terus pertanyaan yang ketiga dari saudaraku yang ada di Malaysia, untuk timing stroke up dan stroke down itu seperti apa, bagaimana ngaturnya? Untuk stroke up ya mas, timing itu menurutku jangan terlalu tinggi, karena rodnya atau setangnya kalau timingnya terlalu tinggi itu rawan bengkok mas. Stangnya itu rawan bengkok. Beda cerita dengan kalau stangnya itu pendek, stroke down itu stangnya pendek. Untuk men-setting timing stroke up ataupun stroke down itu ambil dulu data STD derajatnya yang seperti tak sampaikan tadi mas. Nanti kemudian bisa dirubah setting derajat pengapian. Setelah didata itu nanti bisa dilihat panjang pickupnya, waktu TDC itu di berapa derajat, pulsernya di berapa derajat, nanti baru bisa mengatur derajat pengapian sesuai setting yang diinginkan mas. Kalau nggak begitu, khawatirnya derajat pengapiannya terlalu tinggi, nanti stangnya bisa bengkok mas. Jadi ya seperti yang tak sampaikan di video-videoku tadi, jadi di awal harus didata dulu. Untuk yang ganti stroke sama aja mas, yang penting tahu datanya, ngubahnya gampang. Terus ada pertanyaan yang keempat, menentukan derajat optimal pada 2 tak. Nah ini ya mas, menentukan derajat optimal itu hasil sharing-sharingku dengan Mas Iwan, Omah Tuning dan lain-lain, Mas Ervan. Itu cari dulu derajat tertingginya mas, derajat tertinggi dan terendahnya. Contoh set derajat di 30 derajat misalkan, dimajukan ataupun dimundurkan. Ini misalkan contoh settingnya di 30 derajat, 33 derajat ataupun 35 derajat. Naikkan per step mas, sampai kenaikan derajat tersebut tidak ada penambahan performa. Kalau sudah dirasa tidak ada penambahan performa, misal ya mas, misal semula 35 derajat, kemudian naik sampai 36 derajat, dan di 36 derajat itu dirasa tidak ada perubahan performa, berarti derajat yang optimal itu berada di 35 derajat mas. Nanti bisa dirasakan pas waktu settingnya. Itu berlaku juga untuk derajat terendahnya mas. Derajat terendah itu juga gitu ngaturnya, dirasakan dulu derajat terendahnya itu misalkan di pos waktu gaspol gitu mas, di 17 derajat. Oh 17 derajat waktu gaspol itu ternyata masih nahan, itu bisa diturunkan di 16, 15 ataupun 12 derajat, seperti itu ya mas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oh iya, nanti di part 2 nya aku mau bahas yang pengapian yang CDI-nya pakai program ya. Yang di part 1 ini pengapiannya CDI analog. Kalau CDI analog itu kelemahannya ya seperti itu lur, yang tak sampaikan di video itu. Nggak bisa, harus ada yang ngalah salah satu. Kalau beda cerita kalau CDI-nya itu bisa diprogram, kayak CDI Cetah Power, CDI BRT, CDI Rektor dan lain-lain sejenisnya banyak. Itu bisa disesuaikan dan bisa menutup kelemahan motor CDI yang bisa diprogram itu. Kurang lebih seperti itu ya. Sementara itu ya yang bisa tak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.